maka praktis penilaian saya tentang Ibtu Rudiana salah total, Majelis. Salah bagi saya untuk menganggap Ibtu Rudiana sebagai sosok yang telah menjahati masyarakat. Mungkinkah ada penggembosan terhadap Reza Indragiri sebelum sidang PK Sakatatal dimulai? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Netizen Bercerita. Pada video ini saya akan membahas tentang saksi ahli Reza Indragiri di dalam kesaksiannya dalam sidang PK Sakatatal, yang mana Reza Indragiri dihadirkan sebagai saksi ahli untuk meringankan pengajuan PK dari terpidana Sakatatal. Di sana dijelaskan Reza Indragiri yang selama ini progresif mengungkap polemik kasus Vina Cirebon kini gempar dikritik oleh netizen. Reza Indragiri adalah seorang pakar psikolog forensik yang menjadi saksi ahli dalam sidang PK Sakatatal. Reza mengatakan dengan sangat gamblang bahwasanya dia mengatakan permohonan maafnya kepada Ibtu Rudiana karena telah menyimpulkan bahwa Rudiana lah yang membuat kasus ini menjadi heboh dan onar. Izin Majelis, ini sekaligus permintaan maaf saya kepada Ibtu Rudiana. Saya harus secara rendah hati mengakui bahwa saya telah salah dalam menilai Ibtu Rudiana. Sebelumnya, saya dengan segala hormat menganggap, kalimat saya jangan dipotong dulu ya, karena kalau dipotong nanti jadi salah tafsir ya. Dulu saya menganggap Ibtu Rudiana ini sebagai potret personil penegakan hukum yang menjahati masyarakat dan menyusahkan lembaganya sendiri, menyusahkan institusi Polri. Itu simpulan saya dulu. Tapi setelah keluar simpulan dari Mabes Polri yang dibacakan oleh Kadif Humas Mabes Polri, yaitu bunyinya kurang lebih bisa dicek di YouTube, Ibtu Rudiana selaku orang tua korban disimpulkan tidak melanggar etik apapun, maka praktis penilaian saya tentang Ibtu Rudiana salah total, Majelis. Salah bagi saya untuk menganggap Ibtu Rudiana sebagai sosok yang telah menjahati masyarakat. Di sini Reza mengatakan bahwa dia mengacu pada keputusan Mabes Polri bahwasanya Ibtu Rudiana tidak bersalah atas dugaan penyelewengan kode etik kasus Vina Cirebon. Padahal Reza Indragiri dalam wawancara YouTube bersama sahabat Vina yaitu Mega dan Vidi sangat jelas bahwa Vina memang tidak sedang ada gelagat sedang terancam atau akan dibunuh. Bahkan Vina sedang bergembira tertawa bersama Eki dan teman-teman lainnya pada percakapan telepon via Vidi. Lalu untuk apa kesaksian Dede, Liga Akbar, Sakatatal, dan saksi terpidana lain? Apakah itu huru-hara di persidangan? Mari kita simak ulang video kesaksian mereka. Saya bilang ke Pak Rudiana juga pada situ, Pak, buat jadi saksi apa? Anak saya meninggal kan. Sedangkan saya tidak tahu kejadian itu. Kita tahu sendiri bahwa ada Kang Deddy Mulyadi selaku penasihat hukum Dede, ada juga Bang Oto Hasibuan selaku advokat yaitu ketua Peradi, dan itu tidak main-main sepak terjang dari kedua tokoh ini. Lantas apakah masih bisa diragukan keterangan kesaksian Dede bahwasanya tahun 2016 Dede menerangkan kesaksian palsu atau berbohong? Dan saya pun tidak kenal nama-nama dan muka, dan peristiwa itu emang tidak tahu sama sekali, Pak. Dia bilang, Pak, ya udah ntar saya kasih tahu katanya. Ya setelah dikasih tahu, pada saat nongkrong di situ, pada saat ke warung ada orang segerombolan nongkrong, terus melihat pelemparan batu kepada anaknya Pak Rudiana. Nah, terus dilempar batu itu tidak kena, terus pengejaran membawa bambu. Nah, terus setelah itu ya tidak tahu kejadian itu lagi, Pak. Ya, video selanjutnya ada video dari Liga Akbar
dalam persidangan PK Saka Tatal kemarin, dia mengatakan bahwa Liga sudah mencabut BAP-nya, yang mana BAP pada tahun 2016 itu ternyata kebohongan. Siapa yang mengarahkan saudara jadi saksi? Saya itu tidak mengerti. Saya dimintai oleh Pak Rudiana waktu itu. Hanya keterangan soal pakaian, motor, dan helm saja. Apa kaitan saudara dengan Rudiana? Apakah ada hubungan famili, kekeluargaan, atau dikenalkan oleh orang lain? Tidak ada hubungannya sama sekali, Pak. Apa yang terjadi di kantor polisi? Ya langsung dipukulin, Pak. Siapa yang nangkap? Yang nangkap siapa? Masih Pak ingat? Rudiana, Pak. Pak Rudiana langsung? Ya, Pak Rudiana sama rekan-rekannya, Pak. Berapa orang Pak Rudiana nangkap kamu? Ada orang 3. Naik apa ditangkapnya waktu itu? Naik mobil. Terus kendaraan kamu dibawa kemana? Motornya disimpan dulu di situ. Ya, karena ini saya ingatkan kembali ya, penangkapan itu tanggal 31. Jam berapa kira-kira penangkapan? Setengah 5-an, Pak. Setengah 5 sore? Ya. Masih kelihatan wajah? Masih kelihatan, Pak. Waktu itu Rudiana pakaian baju apa? Pakai baju kemeja. Kemeja? Ya. Kamu tahu siapa itu Rudiana waktu itu? Nggak tahu. Setahunya itu Rudiana dari mana? Udah 2 minggu kejadian itu tuh, Pak. Lihat HP dan TV. Apa yang dikatakan Rudiana ketika menangkap kamu? Apa dia menunjukkan surat perintah penyelidikan kah? Penangkapan kah? Atau apa? Nggak ada, Pak. Semua itu atas suruhan Ibtu Rudiana. Jadi keterangan Aldi di persidangan itu sangat membuka pandangan baru bahwasanya kasus pembunuhan Vina Cirebon ini kemungkinan itu bukan dari pembunuhan atau perkosaan, yaitu lebih mengarah ke kecelakaan tunggal. Video selanjutnya ada keterangan dari pengacara Dede bahwasanya dia menyebutkan ada beberapa saksi kunci tahun 2016 silam, yaitu ada Dede, ada Aep, dan juga ada Liga Akbar. Dede ini menurut kami adalah saksi kunci selain Liga Akbar, karena ini adalah saksi fakta yang mengaku awal ada di TKP dan melihat kejadian tersebut. Dari 3 saksi fakta ini 2 sudah mencabut, yaitu Dede dan Liga Akbar. Otomatis hanya tinggal Aep, tinggal kita buktikan aja keterangan siapa yang betul, siapa yang cerita yang betul. Aep ini menurut kami sekarang ini tidak didukung oleh saksi-saksi lain. Kalau kemarin keterangan Aep dan Dede didukung kesaksian Liga Akbar, sekarang Liga Akbar mencabut dan Dede mencabut, maka kesaksian Liga Akbar ini, kesaksian Aep ini berdiri sendiri sekarang. Ada kalimat Pak Rudiana yang sangat saya sayangkan. Dia mengatakan begini, ya saya ini orang tua, kata dia kan, punya hak mempertahankan hidup, kata dia kan, anak saya. Ya sekarang begini loh, Eki itu kan sudah meninggal kan, hak mempertahankan hidup mana lagi yang mau diinikan? Kecuali kalau seandainya Eki dalam kondisi hidup, dia diserang orang, ya dia punya hak mempertahankan hidup. Nah, yang saya ingin mempertegas itu, harusnya Pak Rudiana, kalau dia kan seorang polisi, tahu ketika ada peristiwa dugaan pembunuhan atau dugaan tindak pidana lainnya, kan ada polisi, lapor polisi aja, biar nanti dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Nah, kalau semua orang ini merasa bahwa wah, anak saya meninggal nih, saya punya hak ini, nanti gunanya polisi buat apaan? Nah, sekarang muncul opini-opini liar dari netizen bahwasanya apakah Reza Indragiri yang awalnya itu sangat membela terpidana, membela Peggy Setiawan, membela Saka Tatal, mungkinkah ada penggembosan terhadap Reza Indragiri sebelum sidang PK Saka Tatal dimulai? Mungkin bisa jadi ada kemungkinan ada upaya penggembosan terhadap Reza Indragiri, tapi kita masih belum tahu faktanya seperti apa, ada apa di balik semua ini. Mungkin yang tahu bisa silahkan komen di bawah ini.